Cobain donat Biscoff limited edition dari Krispy Kreme. Let's unbox. Tada! Jadi ini guys, aku beli dari TikTok gitu, terus beli di tempatnya langsung. Total ada 12 donat. Ini untuk yang glaze biasa, ini yang cinnamon, ini untuk yang mix Lotus Biscoff-nya. Jadi aku bakal cobain yang Lotus Biscoff-nya aja. Cakep ya. Let's try. Ini ada biskuitnya gitu. Terus di atas donatnya dia ada krim sama ada Biscoff spreadnya lagi. Karena aku pecinta Biscoff, jadi sejujurnya aku tahu dari awal aku tuh pasti bakal suka donat ini. Yang kedua, di tengahnya ada fillingnya lagi tuh. Cuman aku belum berasa fillingnya karena atasnya itu dia punya Biscoff spreadnya lumayan tebel ya, jadi dominan banget rasanya. Ini cuma krim biasa, kayak vanilla krim gitu. Nggak kurang berasa Biscoffnya gitu di tengahnya. Main terakhir, semuanya cakep-cakep bentuknya. Di antara tiga ini, yang paling berasa banget Biscoffnya itu yang tengah. Dan yang paling kayak kurang berasa rasa Biscoffnya itu yang ini. Yang ada biskuitnya ini. Karena dia nggak ada Biscoff spreadnya. Jadi dia cuma kayak krim sama kayak crumbsnya gitu di atasnya. Aku coba biskuitnya. Dari tiga ini aku juga paling suka yang ini. Jadi ini promonya, kalian beli satu box, 6 pieces yang Biscoff, 6 pieces yang glaze, cinnamon atau yang sugar biasa. Atau kalian beli 2 box, dapat 24 pieces, 12 pieces yang sugar glaze, yang 12 piecesnya lagi itu yang Biscoff. Tapi aku beli satu box aja, aku rasa ini sangat-sangat cukup. Karena besok aku mau pergi ke Bandung. Jadi stay tune buat video kulineran aku di Bandung nanti. Thank you for watching. Tara! Aku order 5 varian rasa. Yang ditunggu-tunggu salt bread dari Taribu Cafe. So, let's try.
Aku bakal coba dari yang asin dulu, nanti yang ke manis ya. Jadi aku bakal coba yang cheese dulu. Untuk yang garlic and cheese-nya. Hai. Ini yang Korean garlic cheese bread yang dulu banget sempat viral. Karena aku juga pernah buat waktu itu dulu di rumah. Nah guys, cream cheese-nya rasanya pas. Garlicnya juga balance banget pas, nggak yang terlalu strong gitu. Terus eksteriornya kayak crunchy gitu. Nah. Ini aku ada order yang plain, tapi kayaknya aku nggak bakal coba yang plain deh hari ini. Karena menurutku ya, pasti kan kosong aja. Milk salt bread-nya. Lihat feelingnya baik banget ya guys. Vanilla creamnya. Surprisingly, vanilla creamnya nggak terlalu manis. Yummy. Suka milk salt bread-nya. Aku kasih rating 9,2/10. Pistachio salt bread. Krimnya mereka sangat berlimpah ya guys. Untuk pistachio krimnya, berasa nggak pistachionya? Berasa. Tapi lebih dominan kayak krim gitu. Dibilang berasa banget, jadi nggak terlalu berasa banget. Tapi ada sedikit. Kalau menurutku pistachio krimnya kayak kurang bold rasa pistachionya sama krimnya. What? Pistachio salt bread gitu. Untuk pistachio kunafanya ini, aku lebih bisa berasa di salt breadnya daripada di conduk dia punya cookie, mochi cookie itu. Conduk itu, cocoa powdernya itu tebal banget. Jadi sekali makan itu bener-bener dominan tuh cocoa powder sampai pistachionya tuh menurut aku ketutup. Tapi kalau salt breadnya, ini berasa pistachionya karena coklatnya cuma sedikit di atasnya doang. So, untuk yang ini, aku kasih rating 9/10. Semua salt breadnya Joanna approve. Mungkin kalau yang untuk ini dipanasin, yang cream cheese tadi, garlic cream cheese itu kalau dipanasin pasti akan lebih enak lagi. Guys, karena aku dapat oleh-oleh, jadi aku mau review. Tada! Cie. Guys, ini sih aku nggak mungkin comot-comotin semua ya, karena aku mau share juga buat anakku. Jadi paling aku bakal try beberapa flavor aja. Ini orange blossom. Enak. Orange-nya berasa, wanginya kayak wangi real orange gitu loh. Bukan yang ekstrak gitu. Salted karamelnya. Jadi karamelnya tuh karena dia salted ya, jadi nggak yang kayak manis banget, asin-asin gitu, enak. Enak. Raspberry-nya. Tadi awal aku kira aku bakal kayak kurang suka gitu, tapi setelah aku kayak kunyah-kunyah gitu, dan makin enak. Buahnya makin berasa. Enak. Aku coba 3 flavor aja. Aku nggak tahu sih ini apa. So let's try. Dari wanginya udah kayak wangi cinnamon gitu keluar. Ada patah gitu guys, but it's okay. Oh, ada tulisannya speculoos. Coba ya. Ini cocok banget sama teh atau sama kopi. Enak. Sama matcha. Ini tuh malah cenderung sedikit pahit ya. Tapi wangi dan enak. Bukan yang tipe yang, sorry guys, aku dari tadi lagi buka ini. Bukan yang manis gitu. Biasanya yang kayak pahit-pahit gitu. Makaron itu dessert kesukaan anakku. Setiap kali kayak lihat kalau misalnya lagi jalan-jalan di mall atau kita di cafe, pasti dia selalu mau order itu. Aku udah gak sabar banget kasih dia coba ini. Yang viral-viral lagi, Cimol Bojot AA. Ternyata dia ada jual guys di dekat tempatku. Jadi aku minta tolong mbakku beli. Dan aku nggak tahu sih ini rasa apa aja, isinya apa aja. Aku bener-bener suruh dia beli random aja gitu biar aku bisa coba.
Ini yang asin pedas cimol isi beef. Bawang goreng daun jeruk level 2. So, coba deh. Ini padahal level 2 doang guys, tapi berasa pedasnya. Ini yang isi ayam. Isi ayamnya tuh yang halus-halus itu, berasa seratnya. Ini isi ayam juga guys. Moza, balado, bawang goreng, daun jeruk level 1. Ini kayaknya menarik nih yang moza. Yang moza enak, tapi aku kurang suka bawang baladonya. Bukan karena nggak enak ya. Preferensi aja. Aku lebih prefer tanpa balado. Enak sih, tapi karena mungkin udah dingin aja ya. Buat aku level 1 cukup sih. Nggak bisa level 2. Aku ngerti kenapa sekarang viral dan hype banget kalau misalnya itu enak. Cubi-cubi gitu. Emang enak sih. Siapa nggak tergiur yang lihat kalau brownies kayak meleleh-meleleh gitu. Terus aku pesan brownies ini. Dan aku suka banget packagingnya karena dia pakai plastik vakum. Nah, dan di packagingnya juga dia udah ada logo halal ya guys. Sama ada cara buat panasin. Ini aku belinya tuh sampainya kemarin. Jadi hari ini udah masuk kulkas malaman. Terus sekarang aku mau coba dulu. Kalau misal ternyata mau aku panasin, bakal aku panasin habis ini. Oke guys, jadi ini aku air fryer 3 menit. 3-4 menit deh. Ada kejunya gitu. Mungkin aku salah itunya kali ya. Soalnya dia nggak meleleh banget gitu. So, let's try. Dia browniesnya nggak terlalu manis. Dan memang browniesnya yang padat gitu karena kemungkinan besar dia pakai coklat compound. Jadi padat browniesnya, nggak terlalu manis. Tipe brownies yang berasa banget tekstur kasarnya. Jadi kayak ada sedikit tekstur-tekstur seperti pasir gitu ya, tapi yang nggak sekeras pasir, tapi kayak gerindil-gerindil pasir gitu. Tipe browniesnya yang kayak gitu. Sebenarnya brownies aku lebih prefer ya, brownies yang lembut gitu ya, yang fudgy. Tapi kalau untuk kayak cheese-nya sih ya oke. Menurut aku rasanya oke. Cuman aku kurang suka tekstur browniesnya ya, karena berasa banget berpasir di mulut gitu loh. Untuk brownies ini aku kasih rating 7/10. Sangat disayangkan banget karena bentuknya menggiurkan ya. Cuman kalau untukku brownies ini tidak Joanna approve ya guys, karena dari segi tekstur brownies, rasa sama cheese-nya menurut aku biasa aja gitu. Cocok di aku bukan berarti nggak cocok di kalian. Kalau kalian masih penasaran dengan rasanya, silahkan dibeli. Oke? Review hampers lagi. Oke guys, jadi ini boxnya. Wow. Ini hampersnya. Terus di sini ada tulisan Joyuk apa? Jujur nggak tahu bacanya. So let's unbox. Wow. Open. Aku bakal coba dari choco cheese-nya dulu. Cheesecake dari Kibo Cheesecake ini menurut aku memang rasanya tuh enak ya guys. Tapi apakah kayak this is the best cheesecake? Menurut aku enggak. Tapi rasanya enak. Aku tuh pecinta coklat, tapi kalau cheese atau cheesecake gitu aku juga tetap makan. Kita coba yang Lotus Chizu. Ini dia ada tartnya gitu, jadi lebih fresh gitu. Kalau ini dia rasanya lebih kayak berat yang choco cheese-nya. Tapi yang Lotus Chizu-nya enak. Aku suka kalau misal ada kayak lemon gitu, ada tart asam-asamnya gitu. Jadi dia bakal buat makan kita tuh nggak terlalu enak tapi balance. Ini yang original molten. Secara tekstur original yang paling soft. Ini untuk yang choco ini tadi ada tekstur berasa gitu, nggak yang kayak melt gitu, tapi ada berasa teksturnya. Kalau yang molten ini, yang original molten itu kayak ketika kita makan langsung kayak melt gitu di mulut. Ini yang Choco Crunch. Nah, aku kalau misalnya cheese kayak gini, aku lebih prefer ya cheese aja gitu. Instead chocolate cheese gitu loh, yang kayak coklat di mix ke dalam adonan cheesecake-nya gitu tuh aku kurang suka sebenarnya kayak gitu. Aku lebih prefer cheesecake yang dikasih topping. Jadi kayak dikasih topping coklat, dikasih topping buah-buahan. Aku lebih prefer seperti itu. Instead adonannya terus dimasukin sama kayak coklat gitu atau flavor lain.
Ini yang Choco Crunch-nya. Ini my least favorite gitu. Dari ketiga ini. Aku tetap nomor 1 yang original molten-nya. Menurut aku, this is the best. Bagusnya juga ketika kalian beli satu box, itu udah dapet kayak 4 mix flavor gitu. Jadi kalian bisa coba-coba instead satu kayak cheesecake yang gede, cuman satu flavor doang. Sedangkan ini kan kalian bisa coba-coba. Enak. Jadi sebenarnya aku tuh udah review, aku udah buat video reviewku ya. Tapi ternyata tuh nggak ada suara sama sekali. Jadi sekarang aku mau review ulang. Tapi ya it's okay. Gak apa-apa. Karena ini makanannya enak, memang udah jadi belakangan jadi kayak favoritku. Kemarin aku udah buat video reviewnya, tapi beberapa dari kalian komen, Kak coba yang rasa pandan, Kak coba yang rasa kejunya. Ya oke. Jadi aku beli lagi 2 box ya bakpia kukusnya. Terus aku beli yang pandan ini rasa varian yang coklat, sama aku beli yang original ini buat yang varian yang keju. Oke, pandan coklatnya. Ini coklatnya melimpah gitu ya guys. Pandannya tuh wangi. Enak sama lembut rasanya. Kalau untuk varian pandannya, untuk adonan bolunya dia sedikit basah. Sedikit lebih basah dari yang original. Kalau aku lebih prefer yang original untuk rasa bolunya. Tapi kalau untuk feeling coklatnya, itu sama aja. Sama-sama enak. Kalau kalian beli yang 10 piece, kotaknya kayak gini. Lebih tipis gitu. Ini kalau misalnya kalian beli yang 6 piece. Dan varian keju aku beli yang 6 piece aja. Dan ini untuk varian kejunya. Tuh. Kejunya dia orange gitu ya guys warnanya. Rasa kejunya tuh yang benar-benar langsung kayak berasa gitu. Asin-asin, gurih dari kejunya itu berasa banget. Cuman karena ini bolunya lembut dan ada sedikit manis-manis, jadi menurut aku balance banget. Untuk pecinta keju, pasti suka banget ini. Karena apa? Karena aku pecinta coklat aja, aku suka yang kejunya. Pantas orang itu bilang ke aku untuk coba yang kejunya. Karena menurutku juga enak. Tapi aku tetap prefer yang coklat, ya. Enak tuh. Walaupun di toko mereka bilangnya itu pre-order ini aku cuma tunggu sekitar 4 hari atau 5 hari gitu dari yang aku order. Bener-bener gak lama itu sampai ke tujuan aku. Menurutku bakpia kukus Tugu Jogja ini itu Joanna approve ya guys. Karena menurutku enak-enak. Mau itu coklat, mau itu keju, aku suka semuanya. Mau review hampers lagi. Jadi ini guys hampersnya. Let's unbox. Wow. Aku pikir tadi ini kue guys, ternyata bukan. Karena ini udah habis dari kulkas, aku bakal panasin dulu habis itu kita coba. A few moments later. Oke guys, salmon on croûte-nya udah aku panasin. Terus ini bentuknya. Daging salmonnya tebal banget ya. Terus dia ada kayak spinach gitu. So let's try. Creamy. Untuk puff pastry-nya dia benar-benar crunchy ya. Very flaky. Soft. Warna salmonnya cantik banget. Nggak ada amis-amisnya. Kalau ditambah mungkin pakai sedikit saus, dia akan lebih enak lagi. Karena menurut aku makan kayak gini sedikit kering. Tapi for the taste, this is really good. Salmonnya berasa, nggak amis, tebel lagi. Enak. Kalian bisa lihat di sini salmonnya tebel banget. Enak rasanya. Aku kasih rating 9/10. Molen atau bolen atau bolen? Ya, kalau aku sih biasa panggilnya molen. Oke, jadi aku ketemu ini satu. Cuman aku nggak tahu kenapa. Aku lihat boxnya sih sebenarnya harusnya warna kuning ya. Tapi pas datang dia cuman kayak curated box gitu. But it's okay lah ya. Terus aku udah masukin kulkas 1 malaman. Jadi makanya kayak dia di plastik satu-satu gitu. Cuman kayak udah dingin. Jadi aku bakal panasin di air fryer dulu baru kita coba. Guys, aku pikir nih coklat keju tapi ternyata ini coklat semua. Aku aja lupa kayak aku order apa. But it's okay. Sorry ya, ini aku lagi batuk pilek juga. But nggak apa-apa, kita coba ya. Oh, ternyata coklat semua guys. Mau lihat kalian isinya padat banget. Banyak banget. Ternyata aku kurang lama panasinnya. Jadi yang tengahnya masih dingin gitu. Berantakan. Lihat guys, isinya tebal banget. Jadi satu box dapat
Dapat 10. Terus coklatnya nggak pelit. Warna ungu pisangnya. Pisang apa warna ungu? Nggak pernah ketemu aku pisang warna ungu. Warna ungu. Pas datang memang bentuknya udah nggak, memang agak hancur ya guys. Tapi nggak apa-apa sih, aku nggak masalah. Untuk kulitnya sedikit berminyak buat aku, dan jenis pisangnya itu yang padat banget gitu. Enak guys, aku suka. Dengan harga segini menurut aku beber worth it dan enak. So, this is bahan aku kasih rating 9,5/10. Guys, jadi waktu itu teman kantornya Pak Su itu ada kasih dia bakpia kukus. Dan aku tuh suka banget pas aku makan. Tapi aku nggak tahu ya sebenarnya mereknya yang ini apa enggak. Cuman karena aku lihat, ya udah aku pikir aku beli dia, aku coba. Karena aku pecinta coklat, jadi ya aku waktu itu suka banget. Kita coba ya. Semoga sama yang kayak waktu itu, soalnya enak banget. Hmm. Enak. Enak guys. Aku tuh suka yang coklat meleleh-meleleh gitu, aku suka. Waktu itu dapetnya tuh cuman satu gini doang, karena dia bagi-bagi di kantor gitu kan, jadi bukan kayak dapat satu box. Jadi aku tuh nggak lihat boxnya, aku nggak tahu. Cuman ini enak. Enak. Itu dari Jogja ya guys. Tuh oleh-oleh bakpia kukus. Bakpia kukus. Ada logo halalnya di sini. Enak. Aku suka. Dia lembut. Aku selama ini nggak pernah makan bakpia kukus ya, jadi nggak ngerti gimana gitu. Tapi waktu itu pikirnya kayak kue bolu biasa. Emang lembut banget sih. Tuh, terus dalamnya tuh yang kayak coklat leleh-leleh gitu, aku suka. Isiannya tuh nggak pelit. Masih belum puas cari Dubai Chewy Cookie. Akhirnya aku ketemu. Sebenarnya aku udah penasaran banget sih sama brownies mereka udah lama. Terus brownies tiramisunya aku juga penasaran. Cuman kali ini mereka ngeluarin sih Dubai Chewy Cookie. Ya udah, aku beli dulu, coba dulu. Sama aku juga beli browniesnya mereka. Untuk ukurannya dia termasuk kecil ya untuk Dubai Chewy Cookie-nya. So let's try. Ini berbeda banget sama yang kemarin, yang terakhir aku review, yang dari Bu. Ini manis. Even walaupun di luar pakai cocoa powder, tapi kita makan dalamnya juga menurutku masih manis. Masih manis banget gitu. Pistachio-nya berasa. Menurut aku kalau yang ini terlalu manis ya buat aku. Dan nggak ada asin-asinnya gitu yang buat balance. Tekstur mochinya ya chewy luarnya. Marshmallow-nya chewy. Untuk rasa sebenarnya enak. Untuk Dubai Chewy Cookie-nya aku kasih rating 8,8/10. Sekarang aku mau coba brownies-nya. Oke, dia di vakum. Ini yang rasa original ya guys. Oh, cantik ya. Ada shiny crush-nya gitu. Ini kayaknya tipe brownies yang fudgy banget gitu. Ini aku suka nih. Kalau dari teksturnya aku suka banget brownies kayak gini. Kita coba rasanya. Browniesnya rasanya kayak brownies yang udah besar itu, terkenal itu, yang banyak cabangnya di mana-mana di seluruh Indonesia. Sama banget rasanya. Udah mirip, kayak kemiripan 98% gitu. Browniesnya juga sedikit kemanisan buat aku. Akan lebih enak lagi kalau dia kasih sea salt atasnya supaya balance dari buat browniesnya gitu. Jadi nggak terlalu dominan manis. Coklatnya ya berasa. Cuman emang bukan coklat yang premium gitu ya browniesnya. Kemungkinan besar nih pakai compound coklat aja ini rasanya ya. Oke lah, menurutku oke. Untuk browniesnya aku kasih rating 8,5/10. Udah nggak ada hunting-hunting lagi karena sekarang aku udah dapet hampers Natal. So let's review. Untuk boxnya simple aja, dikasih pita sama ada tagnya di sini. Let's unbox. Wow.
Ini kalau di open, itu ucapannya. Cantik banget guys tampilannya. This is Earl Grey tiramisu. Udah gak sabar banget pengen coba tampilannya guys. Let's try. Soft banget di mulut, melt langsung. Oke. Pas udah terakhir baru berasa wangi Earl Grey-nya. Pas banget rasanya, manisnya pas, very soft, lembut banget. Enak guys. Very good. Dia ada crumble-nya gitu atasnya. Buahnya kayak orange gitu, tapi ini mungkin yang dari can gitu ya, kaleng. Tapi overall enak banget. Jadi rasanya tuh kayak soft banget, berasa tapi jadi nggak overpowering banget gitu, pas banget. Jadi kalau sendiri makannya pun bisa langsung banyak. Untuk Earl Grey tiramisunya aku kasih rating 9,5/10.